Jatuhnya pemerintahan Afghanistan ke tangan Taliban mengguncang dunia. Setelah 20 tahun lamanya Amerika Serikat jaga Afghanistan biar enggak dikuasai Taliban, mereka mulai tarik kembali tentaranya sejak awal Mei tahun ini. Ternyata gak ada yang bisa antisipasi berapa cepat gerakan Taliban buat renggut balik kekuasaan di Afghanistan. Kelompok fundamentalis ini rebut balik ibu kota Afghanistan, Kabul, pada 15 Agustus lalu, yaitu hampir 2 dekade setelah mereka diusir dari Kabul oleh pasukan AS. Di hari yang sama, pada hari Minggu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani kabur ke luar negeri. Mungkin kalian udah lihat satu foto yang lagi viral, di mana lebih dari 600 orang berdesakan di pesawat C-17 milik Angkatan Udara AS buat pergi dari Kabul ke Qatar. Sejak Taliban merebut kekuasaan, kericuhan terjadi di bandara Afghanistan karena banyak yang coba buat melarikan diri ke negara lain. Apa respons pemerintah Indonesia terhadap peralihan kekuasaan ini? Kita akan bahas di Quick Insight. Kelompok garis keras Taliban punya reputasi kejam karena pada rezimnya di Afghanistan dari 1996 sampai 2001, mereka terapkan pembatasan yang sangat ketat terhadap kehidupan warga Afghanistan. Contohnya, mereka mendukung hukuman yang sejalan penafsiran mereka akan hukum syariah, seperti eksekusi di depan umum terdakwa pembunuhan dan pezina, dan amputasi bagi mereka yang diputusin bersalah karena pencurian. Mereka melarang televisi, musik, dan bioskop, dan enggak memperbolehin anak perempuan di atas 10 tahun buat sekolah. Maka itu, kelompok Taliban dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Inilah yang menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran dari seluruh dunia terkait nasib warga mereka yang masih berada di Afghanistan. Hari ini, pemerintah Indonesia menyampaikan kabar gembira. Melalui akun Twitternya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul dengan pesawat TNI AU. Pesawat yang mengangkut WNI dari Afghanistan itu diperkirakan tiba di Indonesia hari ini. Menurut Retno, tim evakuasi membawa 26 WNI termasuk staf KBRI dan 7 warga negara asing. Sementara AS dan 65 negara lainnya udah keluarin pernyataan bersama yang mendesak Taliban untuk ngizinin warga Afghanistan dan WNA buat keluar dari negara tersebut. Udah dilaporin kalau 324 warga negara Turki berhasil mendarat di Istanbul dari Kabul hari Senin. Sementara 50 diplomat Italia dan 20 warga Afghanistan sampai di Roma pada hari Senin. Lalu sebuah pesawat yang membawa 46 warga Ceko dan beberapa warga Afghanistan juga mendarat di Praha pada Senin pagi. Sekarang ini, Bandara Kabul udah beroperasi lagi setelah ditutup pada hari Selasa. Tapi penerbangan komersial masih sangat terbatas dan beberapa juga udah dibatalkan. Departemen Pertahanan AS berkata mereka akan mencoba evakuasi 5.000 sampai 9.000 orang keluar dari Kabul setiap harinya. Sementara dunia terus merasa terancam dengan keberadaan rezim kelompok Taliban yang saat ini berkuasa di Afghanistan. Menurut kamu, bagaimana seharusnya sikap pemerintah Indonesia terhadap pemerintahan baru Afghanistan di bawah rezim Taliban? Tulis komentarmu di bawah.